Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MGTV dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Ormas Madas bersolawat dalam rangka tasyakuran kemenangan Dr. Kiai Haji Khalil Rahman SH MSI dan Haji Sukriyanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan periode 2025-2030. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى لمدح محمد أبا بكر الصديق خير الصديق سيدي الخلفاء نرجو بفضل المولى أنعم لنا بشفاء صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه ورعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام يا الله على الشباب Sebelum saya membacakan puisi karya saya sendiri, saya masih ingat ketika calon terpilih Kiai Khalil Rahman. Pada waktu itu saya dikasih hadiah dan anugerah seniman termuda Pamekasan waktu itu, dan saya pernah dikasih sepatu. Sepatu itu sampai sekarang tetap masih simpan. Terima kasih Pak Kiai. Semoga untuk tahun berikutnya saya dipanggil lagi sama beliau. Bismillah. Doa dalam sebuah kota. Kibasan angin sepoi-Mu, senyum indah mentari, dan lirikan mentari kala tenggelam selalu diiringi kalam ilahi
tak henti-henti berdoa untuk kotaku. Sebuah tugu di tengah kota, monumen arek lancor, menjulang ke langit lantunkan doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, damaikanlah kotaku agar selalu lantunkan selawat sepanjang waktu. Kuatkan hati pemimpinku agar terhindar dari fitnah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, doa dalam sebuah kota yang sejuk, yang tentram selalu ada dalam kotaku. Damaikanlah dengan segala doa. Jika bumi tak lagi bermakna, jika mulut sudah terkunci, jika telinga tak boleh mendengar, dan jika mata tak boleh melihat, maka mengadulah ke langit. Di langit ada yang Maha Kuasa. Semua keluh kesah akan terdengar. Di langit semua ada Tuhan Maha segalanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman SH MSI, yang terhormat Haji Sukriyanto, yang terhormat Kiai Haji Syaifullah Hamidi Akbar KH, yang terhormat Kiai Haji Ali Masudi LC, yang terhormat Dr. Andes Haji Ahmad Syafi'i MSI, yang terhormat Ketua Madas DPC Pamekasan Bapak Abdus Samad, yang terhormat Kiai Haji Musahra, yang terhormat Ustadz Munawwirur Rahman MPD, dan seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Tidak lupa juga untuk seluruh anggota Madas yang saya cinta sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita semua diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku ketua panitia yang mewakili seluruh anggota Madas Pamekasan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka tasyakuran kemenangan Karisma
sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pamekasan periode 2025-2030 bersama Ormas Madas Pamekasan. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka pada malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan Madas kepada hadirin semuanya. Madas atau yang disebut dengan Madura Asli adalah sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam yang berlandaskan Pancasila dan beriringan dengan Imtak dan Imtek. ADART Madas sudah terdaftar di Kemenhumham. Oleh karena itu, legalitasnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Anggota kami juga berasal dari berbagai elemen masyarakat Madura asli yang senasib dan seperjuangan. Visi kami yaitu mendukung sepenuhnya pemerintah yang sah dan program kerja yang institusional serta membentuk warga Madura yang bermoral, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Visi kami menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi tegaknya NKRI. Bekerja sama dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan maupun TNI dalam menegakkan supremasi hukum. Memberikan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan SDM seluruh warga Madura. Dan yang terakhir, memberikan pendampingan hukum kepada seluruh warga Madura, terkhusus pengurus dan anggota Ormas Madas. Saya selaku Ketua Panitia akan memaparkan beberapa aspirasi dan juga hal-hal yang perlu kami sampaikan di malam hari ini. Kami, Ormas Madas, selaku pendukung penuh terhadap karisma yang alhamdulillah menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030. Kami siap bermitra dengan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Tentu harapan kami tidak lain ialah kemajuan dalam segala bidang di Kabupaten Pamekasan. Yang insya Allah saya yakin hal tersebut dapat kita wujudkan dalam masa kepemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat ini, yaitu Kiai Khalilur Rahman dan Bapak Haji Sukriyanto. Selanjutnya, kami berharap Ormas Madas bisa bergandengan atau menjadi mitra pemerintah Pamekasan untuk membangun Pamekasan yang unggul dengan berbagai program Madas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bisa berkontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Pamekasan. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami planningkan atau yang sudah kami lakukan, yaitu kegiatan keagamaan. Seperti halnya Madas di sini akan bersinergi dalam hal-hal keagamaan dan akan berbasis pesantren. Yang kedua, kegiatan sosial seperti halnya kegiatan santunan anak yatim, berbagi kepada kaum duafa dan berbagi kepada orang-orang yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, kegiatan kebudayaan, yaitu seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati terpilih kita, bahwasanya beliau siap menghidupkan kembali seni di Pamekasan. Kegiatan yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini adalah suatu bentuk dari kita melaksanakan kebudayaan, yaitu Madas bersolawat. Yang terakhir,
kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ekonomi dengan support UMKM, dengan kita berkolaborasi dengan UMKM, dan berikutnya ada kegiatan politik, kegiatan hukum, perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat di Pamekasan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap beliau Kiai Khalilur Rahman bisa memberikan tanggapan atas apa yang saya sampaikan. Bagaimana teman-teman? Setuju? Alhamdulillah. Segala kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan berasal dari diri saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mana tadi daftar kiai-kiai? Ashabul fadilah, para masyayikh, para alim ulama yang hadir pada malam ini, terutama sekali Kiai Haji Saifullah Hamidi Abror, Kiai Haji Ali Mas'udi LC, beserta para kiai yang lain, Kiai Haji Musahral, siapa lagi? Ustaz Munawwir LC, Ustaz Munawwir LC lagi, beserta para masyayikh, para ulama yang hadir pada malam ini. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang terhormat para tokoh masyarakat, terutama sekali Bapak Lurah beserta perangkat kelurahan, Bapak pejabat baik sipil maupun TNI Polri yang berkesempatan hadir, terutama sekali sahibul hajah, yaitu Ormas LSM Madas Madura Asli. Yang paling sahibul hajah adalah Bapak Samad, Bapak Abdus Samad. Saya membaca Bapak Samad karena yang tertulis Bapak Samad itu yang resmi, tapi yang benar Abdus Samad. Beliau adalah Ketua DPC Madas Pamekasan beserta segenap pengurus Madas yang saya hormati, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sekalian mendapatkan tambahan nikmat, tambahan rahmat dari Allah, bisa silaturahmi bersama-sama atas undangan Bapak Abdus Somad, Bapak Samad, Ketua Madas, yang telah memberikan kehormatan kepada kita sekalian. Kita bangga diundang oleh Madas karena kedepannya insya Allah tetap bergandengan tangan dengan semuanya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian, akan tetapi mohon maaf yang banyak atas keterlambatan kami karena banyak yang harus
kami lakukan, baik bentuknya silaturahmi, rapat, dan lain sebagainya. Sehabis dari sini ada rapat tim inti di satu tempat di Pamekasan. Kemudian setelah itu hadir ke acara sholawatan oleh At-Taufik di Larangan Bedung. Kemudian setelah itu menyambung lagi tindak lanjut dari rapat inti, berarti tinggal 3 kali pertemuan. Kita berusaha semuanya harus kita hadiri. Kenapa? Karena mulai dari penetapan sebagai pemenang, maka karisma menjadi milik masyarakat Pamekasan. Kita tidak akan membeda-bedakan pelayanan antara yang satu dengan yang lain, sekalipun tentu kalau di dalam wudu itu ada at-tartibu. Jadi dalam wudu itu ada tartib. Apa yang namanya tartib? Kalau di dalam wudu harusnya membasuh wajah dulu. Kemudian setelah wajah baru tangan. Kemudian setelah tangan baru sebagian dari kepala, setelah itu baru kaki. Itu tartib. Dan kalau ada orang wudu kok tangan yang didahulukan, padahal tangan itu nomor 2, yang nomor 1 itu wajah, maka wudunya dijamin tidak sah. Mudah-mudahan mengerti semua. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kami bangga, alhamdulillah, pada malam ini selain tasyakur juga selamatan, Pak. Selamatan atas prestasi yang diperoleh oleh putri Ketua DPC Madas Pamekasan, yaitu Ananda Yulia Syifa Arin Mas Muassaroh, yang pada saat ini menempuh semester 5 di China, menempuh semester 5 di Yongsu, China, dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya, sehingga malam ini adakan selamatan sekaligus tasyakur atas kemenangan. Dan kemenangan ini bukan hanya milik karisma, akan tapi kemenangan ini adalah milik masyarakat secara keseluruhan. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, alhamdulillah perjuangan yang berat telah kita lalui bersama, yaitu perjuangan untuk memenangkan sebuah kontestasi, untuk memenangkan sebuah kontestasi, yaitu pada pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November yang lalu. Itu pemenangan pertama. Perjuangan pertama adalah memenangkan karisma. Alhamdulillah perjuangan pertama sudah berhasil. Dan kemenangan ini adalah milik semuanya. Akan tetapi kita jangan lalu bangga. Ketika kita menang, mendapatkan meraih suara terbanyak, kita jangan lalu bangga, leha-leha, enak tidur. Tidak ada ceritanya di dunia ini manusia yang senang terus leha-leha, enak-enakan, tidak ada. Kenapa sebabnya? Karena di dunia ini ad-dunya daru amalin waktisabin wal akhiratu daru jazain wa hisabin. Jadi dunia itu adalah negara tempat kita beramal, tempat kita bekerja, tempat kita berbuat. Waktisabin, dan tempat kita mencari kasab, berusaha. Jadi dunia tempat kita berbuat, tempat kita berusaha. Artinya apa? Hidup di dunia jangan berharap kita senang terus. Tidak akan ada. Yang ada adalah tugas. Mungkin sebagian orang mengira bahwa karisma Khalilur Rahman dan Haji Syukri senang, sangat senang karena sudah meraih suara terbanyak.
Saya justru sebaliknya. Yang kelihatan adalah tugas-tugas yang berat yang harus saya lakukan ke depan. Silakan tanya kepada Pak Hasyim, Saudara Hasyim mantan ajudan saya, dan saya kira semua bupati tahu bahwa surat yang harus dikaji dan ditelaah oleh bupati itu kira-kira tingginya sekian dalam sehari semalam. Jadi TS telaah staf dari UPD, dari organisasi perangkat daerah, kira-kira tingginya sekian. Itu harus dikerjakan, ditelaah, tidak asal tanda tangan. Ditelaah pasalnya apa, kesesuaian bagaimana, kira-kira dampaknya apa, dan begitulah seterusnya. Karena di dalam TS itu, dalam telaah staf ditulis pasalnya, sandarannya, ini programnya begini, pasalnya ini, biayanya sekian. Itu harus ditelaah semua oleh bupati. Setelah itu baru yakin, baru tanda tangan. Dan itu merupakan pusat, merupakan sumber kebijakan dari bupati, telaah staf. Setelah itu telaah staf dikembalikan kepada dinas dan diluncurkan menjadi sebuah program. Kalau salah memberikan telaah staf, salah membaca, maka penjara tempatnya. Ayo kalau ada yang mau mengganti saya silahkan. Itu yang terbayang, Pak. Belum lagi turun ke daerah, belum lagi ketika masyarakat bertikai, ketika masyarakat bersitegang karena satu dan lain hal. Seperti dulu ketika saya pertama kali masuk ke pendopo 2008 saya masuk ke pendopo, 2009 alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan pilkades yang di Bujur Tengah. Insya Allah Mas Hasyim ini ikut juga sibuk mengatur pelaksanaan pilkades. Pilkades Bujur Tengah itu setelah terjadinya carok massal, Polres mengeluarkan maklumat, mengeluarkan pemberitahuan bahwa pilkades Bujur Tengah ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, diambangkan. Kenapa? Karena masyarakat tegang. Begitu saya terpilih 2008, saya sudah mulai bergerilya, datang ke tokoh, datang yang namanya Matuli, datang ke namanya Pak Suhadi, datang ke mereka yang bertikai. Selama berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan saya tekuni, silahkan tanya Mas Hasyim. Mas, iya Mas, betul Mas? Ya harus bilang betul. Memang seperti itu. Jadi 4 bulan dari masyarakat ke pendopo lagi, terus seperti itu satu persatu saya silaturahmi. Alhamdulillah ketika masyarakat sudah bisa damai, saya bilang pada Pak Kapolres, Pak Kapolres silahkan, Bujur Tengah sudah siap untuk melaksanakan pilkades. Pak Kapolresnya bilang, mohon maaf Pak Bupati, menurut kajian kami masih belum. Saya yakinkan ke Pak Kapolres, saya yakin Pak Kapolres, kalau Pak Bupati yakin silahkan Pak Bupati di depan, saya di belakang Pak Bupati. Ini baru Bupati nyalip Polres dalam bidang keamanan satu daerah. Akhirnya saya di depan. Alhamdulillah saya bilang pada Forkopimda ketika itu bahwa Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim itu harus datang mendahului warga. Sehingga jam 6 persis saya sudah berada di tempat. Belum ada warga yang datang. Begitu ada warga yang datang, ekoto entong setong, tak langkong matoroah aman naki. Tak langkong matoroah aman naki. Jadi semua dipesan seperti itu. Alhamdulillah pelaksanaan pilkades dilakukan dengan kedamaian. Dan tidak ada ketegangan. Jangankan korban jiwa, korban luka-luka tidak ada. Jadi mereka tersenyum semuanya. Itulah pamekasan yang harus kita kawal. Dan ini sudah terbayang mulai sekarang. Apalagi tadi saya diminta untuk memberikan respon terhadap poin-poin yang disampaikan. Sementara saya tidak pegang poin-poinnya.
Mana poinnya? Nanda siapa tadi itu? Ya. Yang jelas inti dari beberapa item yang tadi disampaikan, intinya pelayanan masyarakat. Saya sangat bangga apabila kedepannya itu lebih ditingkatkan lagi. Tentu sebelum kerjasama kita lihat dulu kayak apa. Dan saya yakin sampai saat ini, saya yakin insya Allah program-program itu sudah terlaksana. Tinggal lain kali membuktikan, ini loh Pak Bupati, ini Pak Bupati, ini pekerjaan kami, ini pekerjaan kami. Ketika meyakinkan, ayo bergandengan tangan bersama-sama. Sering saya sampaikan, ada satu pepatah yang salah kaprah. Apa pepatah yang salah kaprah? Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kalau hanya berhenti di situ, maka berarti kita termasuk kaum fatalis yang mudah putus asa. Seharusnya kita katakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, mari tangan kita sambung menyambung menjadi satu. Sebesar apapun gunungnya, pasti akan dapat kita peluk bersama-sama. Oleh sebab itu saya mohon pada masyarakat untuk membantu kami, siapapun dia, baik 01, 02, 03, saya berharap membantu kami. Karena kami dengan Pak Wabub bersama OPD tidak mungkin membangun Pamekasan tanpa partisipasi dari bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari sekalian, terutama partisipasi dari Madas, Pak Abdul Somad. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, saya yakin dengan partisipasi bersama kita akan ulangi lagi. Apa yang kita capai 2008 banyak, termasuk anggaran. Saya masih ingat Mas Hashim, ketika saya masuk di pendopo, alhamdulillah APBD, kekuatan APBD 625 miliar. Silahkan ditanya, datanya pasti masih ada. Saya masuk di pendopo, kekuatan APBD 625 miliar pada tahun 2008. Saya keluar dari pendopo pada tahun 2013, kekuatan APBD 1,3 triliun. Tepuk tangan Pak. Cengeng. Sambung. Jadi saya masuk ke pendopo, kekuatan anggaran 625 miliar. Saya keluar dari pendopo 2013, kekuatan anggaran 1,3 triliun. Berarti naik berapa persen? Kok 60? 100 lebih. 100% lebih kenaikan anggaran. Jadi 2013 saya keluar dari pendopo, anggaran kekuatan APBD 1,3 triliun. Saat ini berapa? Saat ini hanya 1,9 sekian triliun, tidak sampai 2 triliun. Nah, ini tugas yang berat. Kita harus mengajak semuanya. Jangan pernah bupati dan wakil bupati memusuhi siapapun. Mereka justru yang harus kita layani dengan baik. Kami sudah sepakat, saya dengan Pak Wabub sudah sepakat memberikan pelayanan terbaik. Pak Wabub ini tidak istirahat sama sekali. Sama dengan saya tadi pagi hadir ke Toronan. Saya tadi hadir ke Toronan, dari Toronan terus ke Bujur Tengah, dari Bujur Tengah terus pindah-pindah seperti itu. Dan ini adalah tugas yang maha berat, yang sangat-sangat berat. Alhamdulillah program 100 hari, sebentar Pak ya, jadi poin-poin tadi saya sepakat, ya, sepakat. Tapi tolong tingkatkan dan buktikan bahwa saya bisa, ya. Anak yang baik adalah anak yang berusaha untuk berdikari tanpa uluran tangan dari orang tua. Berdikari Pak ya. Mandiri Pak ya, jangan mengharap uluran tangan bupati, tidak perlu.
mandiri. Jadi anak yang baik adalah anak yang berusaha berdikari, berusaha mandiri tanpa menunggu uluran tangan dari orang tua. Betul? Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mengulurkan tangan kepada anak tanpa diminta. Ayo kita jadi anak terbaik, kita jadi orang tua terbaik. Saya akan memberikan pelayanan terbaik. Saya sudah berkomitmen dengan Pak Wabub untuk masuk kantor tepat waktu. Jam 7 saya sudah harus di kantor. Jam 16 sore, jam 4 sore saya baru akan pulang dari kantor. Betul Pak Wabub. Jadi kita akan bekerja, silahkan 5 tahun lihat hasilnya. Alhamdulillah sampai saat ini program 100 hari itu sudah kita ada oret-oretan. Yang jelas 100 hari itu penataan perkotaan dan penataan PKL, penambahan penerangan ketika malam hari, kemudian mengkaji sebab musababnya terjadi kemacetan, kira-kira apa. Kalau perlu merubah jalan kita akan rubah jalan, terutama penataan PKL. Ini perlu penataan PKL tapi tanpa adanya kekerasan. Janji saya kepada PKL, mereka akan kita dekati secara manusia karena mereka adalah manusia, bahkan mereka adalah pahlawan di dalam keluarganya. Jadi mungkin ketika mereka mau ditata dengan baik, mereka bukan didatangi di lapaknya, Pak besok sampean pindah ya ke sana, jangan. Bagaimana caranya? Undang baik-baik PKL datang ke pendopo, kasih makan baik-baik, setelah itu kita ngomong, bagaimana kalau Bapak pindah ke sana? Tidak setuju Pak Bupati, karena kalau malam penerangan akan kita tambah, jalannya becek, jalan akan kita perbaiki. Apa keinginan PKL? Silahkan, asalkan mau berkompromi dengan kami. Setuju apa tidak? Kalau setuju bantu dong. Bantu menyampaikan kepada PKL. Ini bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang bisa kami sampaikan. Dan setelah ini saya berharap jamnya sudah nyampe, ditunggu rapat tim inti. Jadi saya hanya memperkenalkan Pak Wabub ini alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Toronan Berleke. Keluaran pondok Pak. Sehingga kalau dikatakan bahwa katanya Raja Sabung, sama sekali tidak benar, saya yang jamin. Ya, kalau sabu ya sarapan bubur, lagunya Alam ya. Kemudian ini Pak Wabub ini 2 kali menjadi kepala desa. Saat ini yang menjadi kepala desa keluarganya, berarti 3 kali. Kalau menjadi kepala desa lebih dari satu kali berarti cocok. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang banyak atas keterlambatan, bukan karena menomorduakan Madas Pak Samad, tapi agar supaya semuanya dapat porsi yang sama, porsi pelayanan yang sama. Saya kira itu, dan kedepannya ayo kita bersama-sama ya, bersama-sama membangun. Saya mohon dukungan, seluruh program dukungan. Kalau itu baik, kalau tidak baik silahkan datang ke pendopo, sampaikan langsung pada saya, Pak Bupati yang ini kurang baik, yang ini kurang kena, yang ini kurang kena, silahkan, ayo kita duduk bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badu samahatul ulama al-izzah, para alim, para masyayikh, Syekh Abdi Nak Muljaki, wabil khusus Bapak Bupati terpilih Ki Haji Holil Rahman beserta
Haji Sukrianto, Syekh Abdina Mulja Aki, Tor Abdina Etina Aki. Dan sedaya terutama Ketua Madas Bapak Abdul Somad sekeluarga, setelah kita lafadzkan alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah pun malam gula pada ngantok Pak Aki. Manusia hidup dalam 3 dimensi. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah impian, harapan dan cita-cita. Manusia yang terbaik adalah manusia yang dapat mengambil pelajaran daripada masa lalu untuk menentukan sikap pada hari ini dan untuk melaksanakan pada masa yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya kita semakin ampun ebri bupati terpilih dan wakil bupati terpilih, semoga kalaban ridho Allah bisa menjalankan amanah, amin Allahumma. Dan gula ta'bid pemator, gula membaca suatu kitab katipan apa carana bontro tetia orang sepratu dekat Allah Subhanahu taala, sebagai pejabat yang mendapat ridha Allah, sebagai petani sekratu dekat Allah. Saya pertama syaratnya idza tarokar rohah, apabila kita meninggalkan istirahat, dalam artian tebuna ke holil ki buru tanggula bak ngetek bumbu ke holil awan apa ka disaki menjadi do popo. Jadi tanggul tangga orang alhamdulillah tanggul etin aki. Hi syaratnya pertama ide taruh kerja man kenyaman odi itunya. Lebih jadi pimpinan sebagai bupati. Apa inna sama wal basarah wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sama saungkuna, apa yang kita dengar, wal basarah dan apa yang kita lihat, wal fuada dan apa yang terlintas dalam hati sanubari kita, ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bupati terpilih kali itu sesuai dengan apa yang dijadikan, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan, menjaga kerukunan sesama masyarakat Indonesia menjadi perubahan dalam pabekasan ke depannya. Tebun Rasulullah, mangkana yaum khairan min amsi fa wa rabih. Pasal orang sehari ini lebih baik dari hari kemarin, rabihun, dia adalah orang yang sangat beruntung. Wa mangkana yaumu syarrun min yaumi fa wa mal'unun. Dapeh barang siapa sehari semangkin nikah lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang selaknat bareng Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga pamungkasan ke depannya kali itu tetih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Zaman kak itu Pak berdeng orang anapa orang kak itu menilai orang lain sawang sinawang estona orang sekaya, orang sebecrah, orang setenang hati, nah syahadat berdua. Kenapa? Kun syakiron, pabenya asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat rezeki orang lain, nikmat orang lain. Orang kaadin to sekimeng odina karena membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Apa tero tenangah kati penapa? Bedenah mun tandi mun andi. Jangan merasa memiliki benda itu jaga itu. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa memiliki, maka akan semakin berat kita akan merasa kehilangan. Contohnya ketika istri kita mati, cewet Pak. Apa berarti kini kah beli ke Allah segera sampai nyari ke teh abini boleh.
Bila bisret kuda nikah ke tengah malam, minta jodoh yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, nangis ke Allah di pertengahan malam, menulislah di atas meja, jangan menulis di atas kaca, menangislah karena dosa, jangan menangis karena cinta. Sudah tahu jangan licin, masih juga pakai sepatu. Sudah tahu aku orang miskin, masih juga mencintaiku. Wassalamualaikum Muhammad. Minta tengah malam, cek tedung mololo. Apa? Nah, apa pihten sampean sosape? Tedung akan kan tidak pihten. Wassalamualaikum Muhammad. Nomor 2, syarat orang mendapat ridho jadi manusia sekat suka Allah. Atau bila wujud lampe, cek rek. Dalam carana bahwasanya ketika kita memberi, mohon sampean tro bejreh benih apal pan anak ko Pak, benih berbagi. Ketika sampean tro bejreh, maka dari mah pasanggup sampean mabunga orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi aunihi. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pabenyak maelang kasusan orang, pabenyak apuntuh dek ka orang segala aparat. Lukmatun min batil ja'i khairun min imarati alfi masjid. Abri deureun situng umpaan bagi dek ka orang segala aparat, ka dinto khairun lebih utama etempeng sampian abangon 1000 masjid jami, pekelar sampian duha tahajud. Tapi sementara tetangga dan kelaparan, orang saya menjawabkan rezeki tak barokah, odin tak barokah. Apa yang menjawabkan? Telok. Saya pertama benci dan iri hati. Sampian senaus umroh cek kebela umroh libalian, segala sampian haji libalian, cek kebela sampian tengah malam dangis yang mati darah minta ke Allah. Tapi beda perasaan benci dan iri hati. Tak depak awal sampean ke Allah Subhanahu wa taala. Tahajud bagus, sedekah bagus. Cuman ketika amalan bagus tersebut tidak akan sampai kepada Allah apabila di hati kita ada perasaan benci dan iri hati. Yaumah la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu la yanfa'u tidak bermanfaat malun harta kita wala banun nak foto kita illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang saya beri ateh saya bagus, kecuali orang saya andi tak andi ateh iri. Mangkana mon andi tetangga sampian kelar meli mobil sampian nikah ceere. Tetangga mah beureuh meli kulkas mate bor secelep. Beda banyak. Mah beureuh mah datang Innova mate mor mah datang ambulan seksek. Maka odi karak beudeut. Nah, mun lakar beudeut dah kelar meli vario ampun tau saintal kalpat. Maleta sek deudeuh. Alkone bima kosama birobu orang setenang ka dinto orang senerima terhadap apa seifan ki Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak bisa dikatakan soki mun selama ketika soki selalu merasa kekurangan. Tapi ketika orang gila tak andi miskin tapi merasa dirinya cukup kaito orang soki. Artinya ketika apa sampian tak usah membandingkan hidup sampian dengan orang lain. Allah kak itu adil Pak. Maksud ketika apa? Orang sehaselah teki uangnya nikah hasilnya pendapatnya 50.000. Anak sakit gimana kamu? Gimana dukun beres pesai 20.000. Nikah yang berdiri ibu din songai nikah tapi pergi dong beres. Coba omsetnya yang 5 juta, tambah 10 juta, tak beres Pak kecuali di spesialis. Mungkin nggak nikah aturan Allah pun. Teti sampean tahu sairi ka di orang kana ka itu ampunan takdir di Allah Subhanahu wa taala. Cuman sedekah nikah berberak beda orang kiai merakan siapa sedekah
berarti bisa mengalahkan 70 setan. Pas beda orang cukcung abdina kiai Arab aman, abdina asedekah, ya mulailah, mulai. Depak ke mana lah siap asedekah, tinggal depak beng-labeng tata masbuk nyaina. Demak agak asedekah, asedekah ada emah, engkau kodung seminggu tak melaki pun. Acak-acak kiai lah burung, tak usman gelak. Engkau ada asedekah, terpaksa dekik malam tang bini takut nongap, takut dia beri jatah. Akhirnya kita nak paburu ke sepanjang itu. Depak ke masjid, dem macam tan pernah sedekah. Punten ke burung. Oh berarti pun tak bisa mengalahkan 70 setan. Punten kiai, menapi 70 setan abdinah bengal abdinah kalau cobaan pas korbinah datang. Bini. Jadi pun asyidekah sampai tak usah amit-amit dan Pak. Anak paburu ke belencet. Nomor 3 montro tadi orang manusia pilihan wastawa bainal mahmada wal madammah. Ikhlas. Katira apa ikhlas? Ya bos orang, puji orang, tak puji orang, ni ka ikhlas zaman nah. Cuman ikhlas tiga dalam mati. Pak mau kemo saharal mau maki. Pak Santoso menyumbang masjid 500.000 ngucak situ nah riak roh ke belengak rumah. Bapak Hambali menyumbang 250 ya sadok seket cek paham ya. Hamba Allah 50.000 riak cong sesepak cong. Berarti orang ikhlas sungguh. Tahu pun cong sabi cong. Enjak Pak, engkau je dek pada. Artinya ketika ikhlas tetap dalam hati. Jadi sampian montro bercerak odi maka sampai sampian nikah tengki kadin orang berdua yang atasnya ada dan gula kiai apa dan gula usaha bangkrut melulu tak gelem atin jember keluarga orang bon selama ini pakun menderita tak gelem jember maka tengok odi orang gak dito apakah punya masalah dengan 2 orang. Yang pertama takut andi masalah benreng ketuduhan. Mon orang kak dintoh andi masalah benreng tuah duaan. Makeh kaya tak kira barokah. Kehidupannya tidak akan barokah. Anapa? Ridho Allah fi ridho lain. Kebele sampean tunan banyak. Tapi mon sampean tak pelak kering tuana. Jangankan masuk surga. Bauna surga ni ketak nyapok mak. Wassalamu Muhammad. Nomor 2 mon tetap tak becer orang gelak berarti ada masalah dengan gurunya. Manistada min ustaduhu siapa orang mencela ada guruna nginah ada guruna tu dia bi salah satu soalin bekal every telok cobaan. Saya pertama kan lan lisanuhu maka bekal tompol dadana tolok adadane tek gidigaki so masyarakat. Saya nomor 2 nasya mahafidahu every ilmu tapi ilmu tak bermanfaat ilmu teti hujjah ilmu kangku kal ngakali orang. Saya nomor 3 waftaqara fi akhirih maka orang nikah bekal fakir saodiin. Mungkin sagak dintoh kumatur kurang lebihnya abdinya on pangapora sabak kita kata pegek kau kene kurang lebihnya on pangapora ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتكفينا بها شر عدو وظالم وحاسد وغاضب وساحر وسارق وجن وشيطان ومن شر كل ذي شر على آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا معطينا رضاك في الدنيا والآخرة
وختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. اللهم يا لطيف يا عليم يا خبير نسألك تألها إليك أي تعبدا واستراقا فيك وفداء بك وغنى عمن سواك ولطفا من لدنك شاملا جليا وخفيا ورزقا واسعا طيبا هنيئا مريئا وقوة في الإيمان واليقين وصلابة في الحق والدين وإذا يذوم ويتخلد ويبقى ويتعبد لا يذوب تكبر ولا إرادة فساد في الأرض ولا علو إنك سميع قريب مجيب. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبنور الفاتحة وبحرمة الفاتحة وببركة الفاتحة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات ادفعنا حضرتنا وأهل بيتنا من كل هم وغم وبلاء والطاعون ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة.